Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pelajaran matematika peminatan. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali di pembelajaran matematika. Nah, untuk sekarang kita akan melanjutkan materi pada pertemuan yang sebelumnya, yaitu tentang vektor. Namun untuk hari ini kita akan membahas tentang sudut antara dua vektor. Ada yang tahu? Yang sudah baca modulnya yang telah Bapak berikan? Kalau belum, nanti silahkan kalian buka dulu modulnya, pahami, dan nanti simak penjelasan Bapak. Oke, Bapak mengutip sebuah motivasi dari hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang menempuh jalan karena mencari ilmu, maka dia akan dimudahkan jalan ke surga. Jadi mudah-mudahan kalian belajar hari ini menjadi jalan kalian untuk masuk surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan Bapak ingatkan juga, di masa pandemi ini kalian tetap memperhatikan protokol kesehatan. Yang pertama, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Oke, sekarang kita masuk ke materi saja gitu ya. Tetapi sebelum kita membahas sudut antara dua vektor, Bapak bertanya dulu, apakah masih ingat tentang panjang vektor? Masih ingat panjang vektor? Oke, apa sih rumus panjang vektor itu? Kemudian panjang vektor itu disimbolkan dengan simbol apa? Gitu ya. Panjang vektor itu sebagai pengingat saja gitu ya. Kita tulis saja. Untuk panjang vektor itu disimbolkan dengan tanda nilai mutlak gitu ya, atau garis tegak gitu ya, kurung tegak, garis tegak. Misalkan ada vektor A, ini rumusnya gimana? Tinggal akarkan saja anggota pada vektor tersebut, yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat, seperti itu. Ini untuk panjang vektor. Bagaimana contoh soalnya? Nah, misalkan ada contoh soal, diketahui vektor u itu sama dengan 3, 4. Tentukan panjang vektornya. Ya, bagaimana nih? Tinggal kalian masukkan ke rumus aja gitu ya. Vektor u, panjang vektor u sama dengan akar x kuadrat ditambah y kuadrat ya. Tinggal masukkan saja berapa nilai x-nya. X-nya pada vektor u adalah 3. 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Berapa 3 kuadrat? 9 ditambah 16. Berapa? Akar 25. Berapa akar 25? Sama dengan 5. Jadi panjang vektor U adalah 5. Oke, sudah ingat? Oke, mudah-mudahan kalian masih ingat dengan materi ini, karena kalian nanti akan menggunakan rumus ini ketika kalian ingin mencari besar sudut antara dua vektor tersebut. Oke, kita lanjut saja ke materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang besar sudut antara dua vektor. Nah, kalau besar sudut, otomatis ini akan berhubungan dengan derajat ya. Kita gunakan tentang derajat saja gitu ya, untuk sudut antara dua vektor. Bagaimana sih rumus untuk mencari sudut antara dua vektor ini? Nah, kebetulan untuk sudut antara dua vektor ini ada rumusnya. Jadi tidak perlu susah lagi gitu ya. Tinggal kalian ingat saja rumusnya, kemudian ingat juga langkah-langkah penyelesaiannya, kalian akan mudah menyelesaikannya gitu ya. Oke, ini rumusnya ya. Kosinus theta itu sama dengan vektor A
dikali vektor B dibagi panjang vektor A dikali panjang vektor B. Ini rumusnya ya. Ada perkalian antara vektor atau vektor dot atau vektor titik gitu ya. Perkalian titik, perkalian dot gitu ya. Dibagi dengan panjang vektor keduanya. Hasilnya dikalikan lagi gitu ya. Bingung kan? Kalau hanya melihat rumusnya saja mungkin kalian akan bingung. Maka kita coba latihan soal saja gitu ya. Oke, kita latihan soal. Diketahui vektor A itu 3, 4. Untuk menulisnya boleh ke atas, boleh ke bawah gitu ya, saya aturan. Dan vektor B itu 6 dan 8. Tentukan besar sudut antara dua vektor tersebut. Bagaimana nih untuk langkah penyelesaiannya? Nah, ada 5 langkah untuk menyelesaikan soal seperti ini. Yang pertama, kalian perhatikan dulu soalnya. Apakah soal tersebut sudah berupa vektor atau soal tersebut masih berbentuk titik koordinat? Karena kalau misalkan di soal di sana masih berbentuk titik koordinat, kalian harus mengubah dahulu dari bentuk titik koordinat ke bentuk vektor. Tetapi kalau misalkan di soal itu sudah berupa vektor, kalian bisa langsung mengerjakan soal tersebut, gitu ya. Nah, berhubung di soal di sini setelah diidentifikasi ternyata di sini soal ini sudah berbentuk vektor, maka kalian bisa langsung ke langkah yang kedua. Bagaimana langkah yang kedua? Langkah yang kedua kalian tinggal tuliskan dulu rumus untuk mencari besar sudut antara dua vektor tersebut, gitu ya. Yang mana rumusnya? Yang ini ya, tinggal kalian tuliskan dulu. Kenapa kalian harus menuliskan dulu? Karena biar ingat saja, biar tidak lupa. Maklum gitu ya, sifat manusia itu tidak jauh dari lupa, gitu ya. Biar tidak lupa maka tuliskan kembali, gitu ya. Kemudian setelah menuliskan rumus, bagaimana lagi? Kita masuk ke langkah yang ketiga. Bagaimana langkah yang ketiga? Yaitu mencari dulu dari penyelesaian yang ada di sini. Ada panjang vektor, ada vektor titik atau perkalian titik, gitu ya. Biar mudah kalian cari dulu panjang vektor di sini dari panjang vektor A dan panjang vektor B. Bagaimana caranya? Tadi kan di awal sudah dijelaskan terlebih dahulu gitu ya. Bagaimana cara untuk mencari panjang vektor? Ya. Bagaimana nih mencari panjang vektor ini? Panjang vektor A itu sama dengan tinggal akarkan saja akar anggota di sini. Karena di sini hanya terdiri dari 2 anggota atau vektor ini hanya berada pada 2 dimensi, maka tinggal tuliskan saja 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, gitu ya, sama dengan akar 9 ditambah 16. Sehingga tinggal jumlahkan 9 ditambah 16, maka akar 25. Berapa akar 25? 5. Gitu ya. Bagaimana nih untuk mencari panjang vektor B? Sama saja. Panjang vektor B itu sama dengan akar 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Jadi anggota pada vektor tersebut tinggal dikuadratkan kemudian dijumlahkan. Kemudian akar 6 akar 2 6 pangkat 2 berapa? 36 ditambah 8 pangkat 2 64 jumlahkan akar 100. Berapa akar 100? 10. Ini kita setelah menemukan panjang vektor A dan panjang vektor B. Kemudian lihat lagi rumusnya nih, apa yang belum ada di sana? Nah, ternyata ada perkalian dot. Itu ya, ada perkalian dot, perkalian titik. Bagaimana nih untuk perkalian titik? Nah, untuk perkalian titik di sana ada perkalian titik dari vektor A dikali vektor B. Nah, untuk perkalian titik ini sama aja sih, modalnya hanya perkalian saja. Hanya perkalian saja. Vektor A-nya berapa sih? 3, 4.
dikali 6, 8. Nah, bagaimana caranya? Tinggal kalikan yang sejenis. Kalau di sini X, ini Y, di sini juga X, di sini Y, tinggal kalian kalikan saja X dengan X, Y dengan Y. Gitu ya. Jadi 3 dikali 6 ditambah 4 dikali 8. Gitu ya. Jadi dijumlahkan. Kalikan yang sejenis kemudian jumlahkan. 3 kali 6 18 ditambah 4 kali 8 32. Gitu ya. Berapa jumlahnya? 50. Nah, setelah kalian menemukan soal seperti ini atau penyelesaian seperti ini, perkalian dot sudah ketemu, panjang vektor sudah ketemu, tinggal kita masukkan ke rumus aja. Gitu ya, untuk menemukan panjang vektor tersebut. Gitu ya. Cos theta sama dengan vektor A dikali vektor B dibagi panjang vektor A dikali panjang vektor B. Gitu ya. Perkalian dotnya udah ketemu, tinggal substitusikan saja 50 dibagi panjang vektornya berapa? 5 dikali panjang vektor B-nya 10. Operasikan 50 dibagi 50. Berapa 50 dibagi 50? 1. Ya. Di cos theta sama dengan 1. Tapi di sini apakah sudah berbentuk derajat? Belum kan ya? Ini di sini belum berbentuk derajat. Sedangkan untuk penyelesaiannya itu harus berbentuk derajat. Bagaimana nih cara mengubahnya? Nah, karena di sini berupa kosinus, kosinus itu merupakan materi pada trigonometri, maka kalian di sini harus memahami tentang materi trigonometri. Kebetulan di semester 2 ini kalian sedang mempelajari materi trigonometri. Di trigonometri itu kan ada sinus, ada kosinus, ada tangen gitu ya. Nah, yang di sini gunakan itu adalah kosinus. Bagaimana untuk mengubah dari sini? Nah, kalian harus mencari tetanya gitu ya. Mencari teta. Taruh di sini aja ya. Tetanya berapa? Tinggal kalian cari. Kosinus berapa? Kosinus berapa derajat yang hasilnya 1. Ya. Kosinus berapa derajat yang hasilnya 1. Berapa? Pernah mendengar berapa derajat yang kosinus berapa derajat yang hasilnya 1? Yaitu kosinus 0 derajat. Apabila kalian susah untuk mencari derajatnya, kalian gunakan kalkulator saja. Namun, kalau kalian gunakan kalkulator, kalian harus menggunakan yang art cos. Pokoknya yang kosinus pangkat negatif 1. Gunakannya yang itu. Karena kebalikannya, kalau kalian gunakan cos di sana itu harus berupa derajat yang kalian masukkannya. Tapi kalau misalkan kalian gunakan yang art cos, kalian itu masukkan nilai yang hasilnya. Nanti kebalikannya adalah derajatnya, gitu ya. Jadi theta di sini sudut yang terbentuk antara vektor A dan vektor B adalah 0 derajat. Artinya sudut dari kedua garis tersebut berhimpitan, gitu ya. Jadi tidak membuat sebuah segitiga atau membuat sudut, tapi berhimpitan. Jadi garisnya berhimpitan. Kalau digambarkan pada sebuah garis, nanti garisnya di sini ketika ini vektor A, di sini juga vektor B, gitu ya. Jadi berhimpitan, tidak membuat sebuah sudut, gitu ya. Oke, untuk sampai sini kalian bisa memahaminya. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti pembelajaran live teaching hari ini dan kalian juga bisa memahami materi kali ini. Apabila kalian belum memahaminya, mungkin kalian nanti bisa download video dari YouTube ini. Kalian pahami video ini berulang-ulang, karena semakin kalian sering memutar video atau memahami sebuah materi, maka kalian akan cepat memahami tersebut, gitu ya. Di sini juga Bapak sematkan latihan buat kalian nanti kerjakan di rumah. Kenapa harus ada latihan? Karena untuk mengasah kalian apakah kalian memahami materi ini ataupun tidak, dan untuk kalian juga bisa menambah pengetahuan kalian ketika kalian menemukan soal yang lebih rumit dari contoh soal yang Bapak berikan. Mungkin kalian bisa mengeksplor lagi pengetahuan kalian, gitu ya. Oke, untuk pengiriman tugasnya kalian bisa kirimkan melalui link berikut, gitu ya. Bapak tampilkan
pada video ini. Untuk link penguploadan tugas untuk 10.1 sampai 10.6 ada linknya gitu ya. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali pada pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan kalian dan tetap di rumah aja gitu ya. Belajar di rumah dan tetap semangat belajar meskipun kalian belajar di rumah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.